apapun itu ya luar biasa. Oke. Nah, jadi teman-teman kita ucapkan terima kasih untuk Kang Jajang, Mas Pandori, ya kan? Kita ucapkan terima kasih juga buat leader Risyana Nugraha yang hari ini videonya viral. Ternyata Arya Saloka sesungguhnya ini Pak Risyana. Saya juga tadi kaget jujur aja. Tadi saya ketika ngelihat videonya, oh ini siapa ganteng banget ya. Mantap. Mungkin Bapak Ibu udah lihat kan videonya ya. Udah langsung di-share juga sama leader-leadernya gitu kan. Luar biasa. Nah itulah contoh atau bentuk dari konten gitu kan. Dari konten kreator juga. Teman-teman, Bapak Ibu bisa dicontoh. Jadi ide-ide yang lebih apa namanya video-video yang lebih yang orang lain tuh nggak bosen buat ditonton tapi ada maknanya ya kan yang orang lain ini loh apa sih. Nanti kan nanya SSB tim training tuh apa, nanti timbul pertanyaan kan orang lain tuh gitu. Nah video-video seperti itu yang harus kita buat karena yang video nyebutin eh 2,6 juta 2,6 juta 2,66 juta itu udah viral ya. Sampai beberapa konten kreator juga ada yang memparodikan. Sebenarnya ada bagusnya. Bagusnya buat kita tuh banyak. Kita lebih ke promosiin, ya kan? Kita lebih makin dikenal lagi dan orang lain sebenarnya makin bertanya itu tuh. Walaupun isinya negatif tuh di dalam hatinya tuh apaan sih ini? Apaan sih ini? Kan nggak mungkin sampai mereka memparodikan kalau hanya biasa-biasa, gitu kan? Nggak mungkin sampai mereka tanya, ada yang nanya juga, atau apapun itu tergantung kitanya. Jadi kalau saya dari sisi positifnya kenapa? Lambat laun, orang yang semakin negatif, orang yang semakin iri, ya kan? Kalau kita biarin, kita ini biarin aja. Lama-kelamaan dia gabung ujung-ujung. Kenapa? Karena saya ini orang yang negatif dulunya. Saya ini orangnya yang lebih a priori lagi. Kalau dibilang saya ini dulunya gam. Asik gam. Bukan gerakan Aceh Merdeka, ya kan? Gerakan anti amlem. Saya ini orang penghasut, orang yang paling benci sungguh. Saya ini dulu zaman kerja ya dulu. Saya cerita aja. Zaman kerja waktu di PT Tekun Jaya, saya kan kerja di Tekun Jaya ya. Mungkin Bapak Ibu baru dengar ya PT Tekun Jaya. Kenapa Pak namanya PT Tekun Jaya ya? Karena saya yang tekun, yang Jaya kan yang punya perusahaan. Walaupun udah bertahun-tahun. Itu perusahaan saya. Sampai atasan saya dulu banyak sering memprospek. Ya kan, dari mulai Tiansi prospek saya, dari mulai MW dulu prospek saya, ya kan, banyak banget. Dan alhasil ya saya libas semua, saya ketawain, ya kan, saya ejekin juga, ya pamer-pamer lah. Orang-orang sukses pakai jas, pamer-pamer lah. Orang latar belakang ya penjual panci lah, latar belakang tukang comro lah atau apapun itu. Itu negatifnya saya dulu. Ya kan? Kenapa? Karena belum paham sama sistem bisnis. Karena belum ngerti wajar negatif, ya. Karena sering negatif, sering apa lama kelamaan ya. Kalau sekarang jadi pemain, ternyata beda. Ya, negatif wajar karena belum paham, karena belum ngerti juga Bapak Ibu. Oke, sebelum ke materi nih, kayak ini banyak jauh-jauh ya. Ada yang dari Atika tuh, dari Saudi. Mantap, Masya Allah, jauh banget ya Allah. Oke, dari Bekasi. Wih, ini dari mana? Pengen foto sama Kang Resu. Coba foto sekarang, Cis. Oke ya, Wilujeng Wengi Kang Resu, Wilujeng Wengi Erik, supir angkot yang belajar berbisnis Garut, Jawa Barat. Oke, mantap Kang Erik. Ya, terus berproses jauh lebih baik. Saya akan sapa juga yang di Ucup.
Yang dari YouTube ini dari Lembang ada ya. Terus mana lagi nih? Coba yang dari YouTube komen boleh. Oke, Jakarta Idan Afian hadir, mantap. Oke, Ngatimah dari Blora. Wih, jauh ya, Ropiati ya dari Riau. Wih, mantap Sumatera. Oke, Zahra Derta dari Riyadh. Wih, ya, Bunda Risma dari Taiwan. Ini YouTube udah banyak juga yang nonton. Saya udah lama nggak ngupload YouTube. Nanti saya upload lagi ya video-video dikasih di YouTube-nya teman-teman. Oke, kembali lagi ke Zoom teman-teman. Ternyata di Zoom juga banyak banget ini. Sumbawa hadir. Oke, Taiwan dari Jeddah Arab Saudi. Alhamdulillah dengan YouTube ini kita bisa berbagai negara, berbagai daerah, berbagai bahkan dari luar apa tadi ya luar negeri juga, dari luar pulau juga, semuanya bisa ikut. Insya Allah kita selalu memberikan apa materi-materi buat Bapak Ibu sehingga Bapak Ibu lebih mudah lagi jalanin bisnis PTBS ini Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, sebelum saya akan bahas materi, tadi saya singgung juga materi dari Parisiana Nugraha, keren banget soal nasi goreng ya. Dan saya pun ada pertanyaan buat Bapak Ibu ya. Apa? Oke, pertanyaannya apa persamaan tukang nasi goreng sama tukang siomay? Apa persamaannya? Ada yang tahu? Boleh dijawab ya biar gak tegang nanti kita lanjut materi. Sama-sama cari uang. Ya, apa samanya? Ya, saya juga cari uang sama. Sama-sama penjual, saya juga penjual, bener kan? Sama-sama tukang dagang, saya juga pedagang. Ayo, apa persamaannya? Sama-sama ingin laris barang jualannya sama, saya juga ingin laris Hubs Pro-nya, ingin laris juga skincare-nya. Ya, persamaan tukang nasi goreng dan persamaan tukang siomay. Apa persamaannya? Ya, dan ini sama-sama punya impian. Sama sama-sama keliling cari orang. Sama-sama manusia. Wah, kreatif semua ternyata ya jawabannya ya. Sama-sama ingin sukses, sama-sama dorong gerobak. Ya, oke. Nah, yang benar persamaan tukang nasi goreng dan tukang siomay persamaannya apa? Sama-sama tidak jualan martabak. Ya kan? Karena mereka jual nasi goreng dan jual siomay. Jadi itu jawabannya. Pak, receh banget nggak apa-apa lah. Yang penting tawa. Dan sama-sama belum gabung PTBS. Jadi saya saranin kalau Anda lagi makan nasi goreng atau lagi makan siomay, Anda tanya, Pak, apa persamaannya, Pak? Bapak sama-sama belum gabung. Dan malam ini, kenapa kita dikebutin materinya, dimaksimalin materinya? Karena malam ini jadi pertandingan penentuan, ya kan? Penentuan buat negara kita tercinta, ya Indonesia melawan Irak kalau nggak salah ya. Timnas, betul. Jam 22.30 setengah 11 ya. Jadi ada ini mungkin Bapak Ibu juga ada yang lagi nobar, ada yang lagi banyak lah. Kemarin kan SSB ngadain nobar juga ya. Banyak semua dan walaupun ya kecewa ada karena mungkin nyalahin wasit lah atau apapun itu. Sebenarnya mereka udah maksimal ya urusan eh, kalau dari nyalahin wasit atau enggaknya ya. Kalau saya sih nggak ikut-ikutan ke situ ya. Ya udah yang penting udah berusaha udah maksimal dan sekarang sama nih bentar lagi penentuannya biar masuk Olimpiade. Kita doakan teman-teman insya Allah ya kan dengan doa dari 270 juta masyarakat Indonesia kita doakan sama-sama Indonesia bisa masuk tiga besar ya Asia. Kenapa? Karena itu untuk syarat masuk ke Olimpiade
ya kan? Syarat masuk Olimpiade, Olimpiade nanti di Paris dan Olimpiade di Paris. Kalau Indonesia masuk Olimpiade, SSB akan ngadain nobar di Paris. Ya, nonton barengnya langsung di Paris. Kemarin Kang Dani Abdul Ghani udah bilang, Pak, saya mau berangkat ketika Indonesia menang. Pak Ihsan Saiful Milah mau berangkat ketika Indonesia menang. Mantap. Ya, Kang Dodi kemarin ketemu di tempat training, insya Allah berangkat juga. Bahkan aktor Indosiar, Parisiana Nugraha mau berangkat juga. Ya, dan teman-teman mau berangkat? Kita doakan Indonesia menang. Insya Allah bulan Juli kalau nggak salah ya. Bulan Juli ada Olimpiade di Paris. Ya kita nonton di sana. Gimana Pak caranya Pak nonton di sana? Gedein bonusnya. Banyakin duitnya. Insya Allah berangkat. Kenapa? Karena Eropa itu yang susah tuh visanya sebenarnya. Bukan tiketnya ya, visanya. Kenapa? Untuk lolos visa aja minimal kan ada tambungan ngendap tuh 50 juta kalau Eropa. Jadi pastikan tabungan 50 jutanya jangan dipakai Bapak Ibu. Mungkin sekarang Bapak Ibu kan 50 ribu aja masih kepotong pajak. Bahkan ketika mau nyolok aja, ya kan, nyolok 2 juta nggak dikasih, 1 juta nggak dikasih, ya 100 ribu. Nah kalau ini dikasih. Bahkan Anda minta patungan sama temennya, bro, transfer dong 30 ribu. Kenapa? Saldo gua ada 70 ribu nih. Wah si Parasu ngetawain. Enggak, saya alumni. Ya kan, bukan alumni pernah ngalamin hal yang sama, Bapak Ibu. Ketika lagi benar-benar butuh, jujur dulu, sampai mau beli popok aja kan, jujur aja, saya minta minta eh, waktu anak-anak saya masih pada pakai popok, ya, sampai benar-benar nggak ada. Dengan malunya, dengan terpaksanya minta bantuan mertua, minta ditransferin, minta tolong. Ya. Saking dan itu pun yang bilang istri saya bukan saya. Jadi saya pura-pura nggak tahu. Padahal tahu. Ya itulah nasib seseorang sama. Semua juga pasti ngalamin hal yang sama. Betul ya Bapak Ibu ya. Nanti balik lagi tadi ke Indonesia. Tenang Bapak Ibu. Anda walaupun sekarang lagi nyimak materi Zoom, materi di YouTube, nggak akan kepotong karena jamnya masih jam 22.30. Tapi alangkah baiknya kita perhatikan dulu materi yang akan kita sampaikan. Tadi betul Parisiana sudah bahas mengenai tentang nasi goreng atau apapun itu tergantung dari support system kitanya, tergantung dari training kitanya, tergantung dari pendidikannya, intinya itu. Dan saya juga banyak berseliweran, orang tuh banyak nggak paham, bahkan banyak mitra-mitra kita juga nggak paham, nggak paham soal sistem penjualan. Ya, sistem penjualan ketika orang banyak, oh itu sistem penjualannya apa sistem piramid, itu sistem Ponzi, itu sistem money game. Ya, orang yang bilang kayak gitu udah jelas-jelas dasar dia belum paham. Dia belum ngerti. Dan sekarang biar Anda bisa jawab, kalau ada orang yang bilang kayak gitu, kamu baca ya peraturan Menteri Perdagangan. Menteri Perdagangan nomor 70 tahun 2019 bab 1 nomor 13. Sistem piramida adalah sistem ya yang ngambil keuntungan dari rekrut orang tanpa menjual barang. Itu piramida atau Ponzi. Ponzi itu nama nama orang yang memamerkan sistem itu ya. Atau sistem money game. Ya, itu ya, Menteri Perdagang pun mengeluarkan kalau misalkan yang menyebarkan hoak, misalkan kita ini money game, kita ini Ponzi, kita ini piramid, suruh itu aja. Kalau perlu download aja tuh di Google juga ada Peraturan Perundang-undangan Menteri Perdagangan nomor 70 tahun 2019. Ada itu semua. Suruh tonton aja itu. Ya bab 1 nomor 13 saya aja masih ingat. Ada ya kita harus harus secara data juga. Ya sedangkan kita jelas kita ini jual barang.
Ya, kalau bahasa sekarang ini Pak, saya tuh nggak mau Pak kalau dibilang member MLM. Bapak Ibu, sekarang tuh banyak orang berbondong-bondong jadi afiliator. Orang berbondong-bondong jadi reseller. Sebenarnya sama-sama aja, nggak jauh beda sama kita. Bedanya apa? Mereka mempromosikan produk. Mereka mempromosikan perusahaan. Mereka dapat fee dari perusahaan. Mereka dapat fee ketika produk orang ambil. Cuman bedanya mereka sendiri kerjanya. Tidak ada sistem. Ya sehingga kalau mereka tidak buat konten, mereka tidak jadi afiliator, mereka sakit, nggak dapat income. Jadi sistem kita ini udah dibentuk dari dulu. Cuman orang lain tuh nggak mau reseller itu MLM sama. Dropship ini MLM sama, nggak jauh beda, ya kan? Kenapa Pak nama MLM jadi jelek? Ya karena ya kan sering saya pernah bahas juga di YouTube saya yang lain. Kenapa jadi jelek? Karena dulu ini ya dulu Indonesia ini nggak ada sistem MLM. MLM sistem MLM ini pertama kali kan di Amerika ketika ada satu perusahaan produk yang mau gulung tikar pabriknya. Karyawannya banyak yang nggak kegaji tapi produknya nggak kejual. Makanya si perusahaan itu bilang, saya akan beri fee ketika kamu bisa menjual produk. Akhirnya berbondong-bondong si karyawan itu menjualan produk semua. Dapatlah fee langsung, dibuatlah sistem, dikasihlah langsung multi level marketing dulu direct selling. Mulailah di kita. Nah Indonesia kan ngikut-ngikutin dari Barat, bener nggak? Ya dulu waktu zaman adanya CENI atau CNI, ya kan? Orang sampai berbondong-bondong, sampai ngantri. Ibu saya pun sama, ya member CNI. Mau member Oriflame juga iya, member MW juga iya. Hasil nggak ada, ya. Sampai jual motor untuk dapetin sepeda, sampai jual sawah untuk dapetin motor. Ya ada sistem tutup poin lah, sistem break peringkat dan yang lain-lain. Sehingga sistem itu yang membuat orang jadi trauma. Bukan sistem pemasarannya, tapi dari perusahaan itu membuat orang jadi trauma. Sehingga trauma itu ke bawah sama saya, sehingga saya jadi GAM dulu. Gerakan anti MLM gak suka, padahal nggak ngerti. Karena ibu saya jadi korbannya. Ya karena nggak paham. Sehingga ketika orang yang gabung MLM, saya kata-katain. Saya jelek-jelekin, sok-sokan lu pakai jas kedodoran, dasi aja kayak gitu. Ya sok-sokan. Itu saya dulu pelakunya. Mungkin ada yang ngejek Kang Fajar ya. Itu saya dulu kayak gitu. Ya kan? Karena belum paham, belum ngerti. Ketika saya ngerti, oh ini ternyata ya kan dengan skill saya kayak gini salah satu syarat buat orang kaya ya kan gampang ya MLM. Modalnya sekali kecil tanpa harus pendidikan yang tinggi. Betul nggak? Ya kan? Dan pembayarannya jelas. Apalagi? Sekarang Anda kurang apa lagi? Kalau misalkan Anda nggak sukses gara-gara omongan orang lain, berarti nasib Anda di mulut orang lain. Karena omongan gitu mah sampai kapanpun juga selalu terus-terusan. Ya kalau saya anjing menggonggong kapila berlalu biarin aja, ya kan? Karena dia belum paham kenapa? Karena saya dulu pelakunya. Dia belum ngerti, nggak masalah Bapak Ibu. Biarin aja. Ya, karena kan nggak mungkin Pak Haji Febrian menganut sistem yang dulu orang benci. Betul nggak? Kenapa sekarang perusahaannya makin berkembang, produk kita semakin banyak, marketing plan kita semakin kuat, ya kan? Dan kita pun nggak ada Bapak Ibu yang dibayarnya lama. Ya, perusahaan apa? Contoh perusahaan mau lari itu nggak ada. Kenapa? Karena dibayarnya 1 hari kerja. Anda ciptakan omset contoh. Nih, ya biar Anda makin yakin sama perusahaan kita. Saya beri contoh gini. Contoh Anda ciptakan omset, ya kan? Ciptakan omset misalkan priority, anggap 70 juta sekian. Berarti harus dapat bonus 12.400.000 besoknya. Betul ya? Anda ciptakan omset 10 orang nih sekarang ciptakan omset atau 20 orang di sini yang di Zoom atau di YouTube ciptakan omset.
Tahu-tahu perusahaan nggak bayar bonus Anda. Perusahaan kabur. Ya kan? Karena lumayan. Misalkan 70 kali 10 berarti 700 juta perusahaan bawa. Misal. Berarti perusahaan tidak membayarkan bonus Anda. Ya, bonus Anda kurang lebih ya sekitar 70 jutaan lebih lah nggak dibayarkan. Atau 100 jutaan nggak dibayarin. Perusahaan ambil 700 juta. Nah, pertanyaan saya, besok Anda menciptakan omset lagi nggak? Enggak, besoknya lagi, enggak besoknya lagi, enggak, yang ada jadi bumerang, yang ada jadi jelek, yang ada jadi gulung tikar. Gara-gara perusahaan ambil uang kecil tapi kehilangan omset yang ratusan miliar. Ngerti nggak? Jadi nggak mungkin perusahaan kabur. Ya, karena sistem pembayarannya yang 1 hari. Ya, itu nggak mungkin. Kalau menurut saya nggak mungkin. Pak Haji Febrian udah hitung-hitungan kayak gitu, udah nggak mungkin gara-gara ngambil duit kecil tapi kehilangan uang yang besar maksud saya. Jadi apalagi perusahaan kita udah aman, udah amanah insya Allah. Legalitasnya udah kuat. Anda ragu gimana? Kadang saya bingung gitu kan. Orang nggak jalan gara-gara omongan orang lain. Orang nggak jalan gara-gara omongan tetangga. Apalagi gara-gara omongan mantan. Kamu ya lebih pilih PTBS daripada aku. Aduh, so sweet. Banyak yang lebay sekarang mah. Kan Parisana juga tadi buat video dari Indosiar. Ya kan? Ya, yang Arya Saloka itu kan. Dulu kenapa anak-anak dulu pada kuat-kuat ada yang tahu nggak? Karena dulu tontonan Indosiar. Kalau hari Minggu. Pagi-pagi jam 7-nya Ultraman. Ya kan? Jam 8-nya Detektif Conan. Jam 9-nya Dragon Ball. Itu superhero semua. Sehingga orang tua anak kecil tuh pengen jadi superhero. Pengen kuat. Tapi tontonan sekarang jauh beda Indosiar. Jam 7 pagi judulnya Ku Menangis. Jam 8 Ku Menangis. Jam 10 Ku Menangis. Sampai jam 18 Ku Menangis. Sehingga memble semua itu mentalnya. Ku menangis semua. Beda tontonan kali ya. Kalau saya kan dulu coba pagi-pagi. Restu main juga nggak mau ah ada Doraemon kan dulu gitu. Ya nggak mau kelewatkan apalagi film Dragon Ball nggak mau saya lewatin. Kalau sekarang kan semua judulnya ku menangis, ku menangis, ku menangis sampai nggak tahu episode berapa. Nggak kelar-kelar itu film. Mungkin ya, mungkin gara-gara itu teman-teman. Oke, jadi karena waktu dikit lagi saya akan bahas sedikit teman-teman. Tadi tujuan Anda gabung, tujuan Anda apa? Serius jalanin PTBS pasti ada tujuannya. Betul ya? Dan sekarang Anda pengen berbondong-bondong menciptakan atau membuat aset. Betul nggak? Cung di sini yang pengen membuat aset. Oke. Apa sih aset apa yang mau Anda buat gitu ketika Anda gabung PTBS? Boleh di chatting. Pak, saya tuh pengen ciptakan aset. Pak, saya pengen buat aset. Aset apa sih yang Anda mau? Yang Bapak Ibu mau? Boleh di, Pak, saya pengen buat kontrakan misalkan. Pak, saya pengen beli Persib Bandung. Boleh. Apa aja lah. Saya mau. Anda percaya dengan aset kan? Pengen kan punya kontrakan berarti aset buat Anda. Bener kan? Punya pom bensin 10 biji aja. Jangan dikit-dikit. Jadi aset gak buat Anda? Jadi, nah pertanyaan saya, aset apa yang mau Anda buat? Apa sih yang Anda pengen, aset apa yang pengen Anda buat dari hasil PTBS? Pengen bantu orang yang tidak mampu. Itu, beri ini mah aset. Tahu aset? Beli tanah aset, beli rumah aset, beli kontrakan aset, beli hotel aset, beli pabrik aset. Oke. Beli properti, nah gini maksud saya tuh beli kebun, ya kan? Pengen beli Pajero bukan aset kalau Pajero. Sekarang beli 500 juta, tahun depan jadi 350 juta, turun dong. Ya kan? Bikin yayasan, betul. Aset, betul. Kebun sawit, betul. Pengen aset kan? Mungkin itu pemahaman aset buat Anda. Pengen punya kontrakan, beli tanah buat bangun. Punya tanah luas, punya sapi 1 juta ekor.
ekornya 1 juta, sapinya satu gitu. Beli tanah buat kebun, pengen perbanyak sedekah. Oke, aset tanah, bikin masjid. Ya, oke. Itu aset menurut Anda. Betul ya? Sebenarnya Anda pengen sawah, misalkan 10 hektar. Anda pengen bangun masjid, aset buat masa depan di akhirat Anda. Anda pengen bangun kontrakan. Anda pengen bantu bangun properti, perumahan, dan yang lain-lain. Betul kan? Anda pengen bangun pom bensin, Anda pengen buka franchise minimarket, kan buka franchise kan Anda gak kerja, cuma nyiptakan duit doang, bener kan? Itu aset buat Anda, ya kan? Anda pengen aset itu semua, itu mungkin pemahaman dasar Bapak Ibu. Sebenarnya aset yang sebenarnya itu ya itu bisa Anda punya, tapi aset yang paling benar adalah diri kita sendiri. Jadi kamu ini aset sebenarnya. Anda itu aset sebenarnya. Kadang orang tuh nggak paham. Saya pengen bangun aset. Saya pengen bangun masjid. Saya pengen bangun pabrik. Saya pengen bangun ruko. Saya pengen punya kontrakan. Tapi pemahaman dasar aset yang sebenarnya adalah diri kita sendiri. Aset yang sebenarnya adalah Anda. Aset yang sebenarnya adalah kita. Kenapa? Kita punya skill. Skill ini sebenarnya aset. Ya, contoh, saya dulu nggak pandai berbicara di depan kamera apalagi. Di depan kamera gara-gara diajarin sama Kang Dani. Saya nggak pintar ngobrol di depan kamera, apalagi di Zoom kayak gini. Ya kan, kayak orang bego ngobrol sendirian gitu. Tanpa ada orangnya kelihatan dan enggaknya. Jadi nggak ngerti dulu, ya kan? Itu melatih skill. Gimana caranya biar saya pandai berbicara di depan kamera. Sehingga orang yang nonton saya ini paham apa yang saya sampaikan. Paham dengan materi apa yang saya sampaikan. Gimana caranya? Itu skill. Dan itu juga aset. Dan skill ini bisa dipakai buat kapan? Selama-lamanya. Itu skill. Saya bisa berbicara di depan audiens. 10 orang, 20 orang, 100 orang, 200 orang kemarin SSB buat 2.000 orang, 2.000 peserta. Saya bisa berbicara di depan orang banyak. Itu skill dan itu juga aset. Jadi skill kita ini aset, teman-teman. Ya, Anda tadinya nggak bisa presentasi, pemahaman buat produknya kurang bagus. Pak, saya itu sebenarnya orangnya cepat lupa, gampang ingat, cepat lupa, Pak. Jadi plus-plus. Apa yang Pak Resus sampaikan 10 menit kemudian udah hilang. Gimana tuh Pak caranya? Nggak masalah, tapi tingkatkan skillnya. Sehingga pemahaman Anda lebih lebih gampang untuk mencerna omongan orang lain atau apa yang Anda tiru juga gitu. Jadi aset yang pertama di dalam diri adalah skill. Ya, perbaiki skill Anda, perbaiki semua kemampuan Anda, sehingga itu bisa buat aset masa depan Anda. Anda tadinya nggak paham mengenai produk, nggak paham cara presentasi, nggak paham cara berbicara di depan orang lain, ya nggak pandai bicara atau prospek, nggak pandai buka website, nggak pandai cara kasih pemahaman 1, 2 orang, 3 orang, itu skill buat Anda. Ya, menurut Anda mungkin nggak ada apa-apanya, tapi itu aset buat masa depan. Jadi nggak sia-sia. Anda belajar perusahaan, pemahaman produk, pemahaman marketing plan, pemahaman website, pemahaman leader support system. Anda belajar skill dan itu dampaknya buat masa depan. Kenapa? Karena itu aset yang sebenarnya. Jadi aset yang pertama di dalam diri adalah skill. Asah kemampuan Bapak Ibu. Ya, jangan yang negatifnya. Anda biasanya mampunya cuman minjem duit. Itu skillnya yang Anda asah. Combro. Makin banyak utangnya. Jangan diasah itu. Stop skill itu. Ya, skill Anda misalkan nipu-nipu orang. Itu mah skill nggak baik. Jangan diterusin.
Misalkan Kang Jajang dulu banyak korban-korbannya, sehingga ada korban yang terakhir jadi istrinya. Dan akhirnya di stop skillnya, kemampuannya. Kalau diterusin, bahaya. Ya, skill jadi buaya stop. Oke, Pak, buaya tuh kan ada laki-laki, ada perempuannya, semuanya stop. Jadi untuk skill negatif, Anda stop. Ya, tapi untuk skill positif, tingkatkan lagi. Karena itu aset buat masa depan Bapak Ibu. Ya, jadi paham Bapak Ibu ya. Jadi, Pak, dah saya mah skillnya ngebohong, tingkatin ngebohongnya. Bahlul. Ya kan? Nggak boleh lah. Tingkatkan yang lebih baik. Anda tadinya nggak bisa buat konten. Anda tadinya malu-malu kalau ngonten. Nggak masalah, tingkatkan terus. Walaupun perkembangannya setiap hari, peningkatannya cuma 1%, nggak masalah. Pak, tadinya saya cuma bisa satu pilar, Pak. Cuman perusahaan aja, nggak masalah. Anda pahamin itu. Nanti besoknya jadi satu pilar setengah. Mungkin besoknya jadi satu pilar perempat. Mungkin besoknya jadi dua pilar. Pak, maksud saya ya. Tadinya cuma a i u e o, nanti a i u e o o, kan ada penambahan walaupun cuman peningkatannya 1%, tapi terus tingkatkan skillnya. Sekarang Anda presentasi nggak kurang bagus, kurang baik, orang nggak closing, bahkan orang mungkin cenderung ngejauhin Bapak Ibu, nggak masalah karena skill Bapak Ibu kurang diasah. Tapi kalau Anda yakin setiap hari ada penambahan 1%, 1%, 1%, 100 hari jadi 100%. Akhirnya 100 hari Anda semakin paham. Ahli prospek, ahli follow up, ahli meyakinkan orang. Dan itu diasah. Dan itu berawal dari skill. Kalau Anda paham, mengasah skill itu aset buat masa depan Bapak Ibu semua. Jadi aset. Skillnya diasah. Pak, skill saya mah Pak, tiduran mulu, rebahan. Eta mah lain skill. Ya, eta mah seton nirojim. Males itu mah arenya ya. Jangan ditingkatin skill itu mah. Misalkan Anda skillnya ngibul, nggak boleh. Skill untuk hal-hal yang lebih positif. Dan itu aset. Apa maksud saya ya? Dan aset yang kedua di dalam diri, itu relasi. Teman-teman, Anda disekolahkan dari SD, SMP, SMA, kuliah, kerja, usaha, punya tetangga, punya teman. Itu Anda punya relasi. Dan relasi Anda itu aset buat Anda sebenarnya. Anda punya teman SD, itu relasi bagus, tingkatkan. Ya kan? Teman SMP tingkatkan, calling semua teman-teman SD Anda, calling semua teman-teman SMP Anda, calling semua teman-teman SMA, kuliah, teman-teman kerja Anda yang dulu. Relasi itu aset buat kita loh. Ya kan? Saya pun sekarang lagi membangun relasi buat Bapak Ibu. Dan mungkin itu juga buat aset buat masa depan kita nanti. Karena kita sudah berteman. Jadi aset yang kedua di dalam diri adalah relasi. Makanya perbanyak relasi Anda. Anda buat konten biar nambah relasi. Ya kan? Anda buat Instagram biar nambah relasi. Buat TikTok, buat YouTube untuk nambah relasi. Sehingga relasi itu jadi aset buat hidup Anda ke depannya. Paham Bapak Ibu ya? Dan aset itu Bapak Ibu harus Bapak Ibu tingkatkan relasinya, bangun silaturahmi dari relasi tersebut. Ya kan? Ceritakan bisnis apa yang Anda pelajari sekarang. Bisnis apa yang sekarang Anda geluti. Ya, itu penting banget. Relasi itu sangat penting. Database lah. Kalau bahasa sering upline Anda bilang ini database. Oke ya. Yang ketiga, teman-teman, itu pengetahuan, ya, pemahaman atau knowledge Anda. Itu aset buat masa depan Bapak Ibu. Artinya, apa yang Anda tonton, apa yang Anda baca, itu aset buat masa depan Anda. Kalau tontonan Anda adalah hal-hal negatif, maka negatiflah masa depannya. Kalau bacaan-bacaan Anda hal-hal negatif, maka negatiflah yang akan Anda dapatkan. Makanya tontonan Anda ini harus hal-hal yang positif.
Apa yang Anda baca ini harus hal-hal yang positif. Kenapa? Karena itu aset buat dalam diri Anda. Dan itu buat apa namanya masa depan Anda cerah dan enggaknya tergantung dengan apa yang Anda tonton dan apa yang Anda baca. Kalau Anda tontonnya nih misalkan hal-hal negatif, orang-orang ngeluh, orang-orang menangis terus lama kelamaan jadi apa? Nggak nggak akan ada isinya otak Anda, ya kan? Ya, jadi aset yang ketiga ini pengetahuan. Makanya pengetahuan ini tingkatkan lagi. Pengetahuan soal perusahaan kalau Anda pengen cepat sukses PTBS. Pengetahuan soal produk knowledge-nya. Pengetahuan soal marketing plan. Pengetahuan soal websitenya. Pengetahuan soal support system kita. Itu sebenarnya aset. Aset buat kita, buat masa depan kita loh. Bukan hanya buat di PTBS. Ya kan? Buat di dunia luar juga, selain PTBS itu aset buat kita karena pengetahuan. Anda harus paham. Cara presentasi itu kan dari pengetahuan. Cara follow up itu kan dari pengetahuan. Cara meyakinkan itu kan dari pengetahuan Bapak Ibu. Dan itu aset buat kita juga. Ya kan? Terus apalagi? Attitude. Tahu attitude ya? Dari pola bahasa kita. Ya, jangan sampai sikap kita atau gaya kita atau cara bahasa kita itu kurang baik, kurang enak. Ya, sikap kita kasar, sikap kita sembrono, sikap kita itu buat aset buat masa depan. Perbaiki attitude kita, perbaiki pola bahasa kita, perbaiki sikap kita. Sopan sama orang tua, itu kan sikap. Ya, dan itu juga aset buat kita, buat masa depan kita. Oke. Nah, yang keberapa tadi? Itu 2, 3, 4, 6. Berarti udah attitude penampilan. Dan penampilan juga penting, Bapak Ibu. Itu aset buat kita. Makanya saya sering kalau meeting, kalau lagi ngisi training, penampilan ini nomor satu. Ya kan? Anda pengen dihargai sama orang lain, sama tetangga Anda, sama saudara Anda, tergantung dengan apa yang Anda pakai. Tergantung dengan penampilan seperti apa yang Anda inginkan. Kalau Anda penampilannya selalu pakai baju partai, nantinya Anda kayak petugas KPPS. Karena baju partai yang Anda pakai terus. Benar kan? Ayolah, saya ngajak Bapak Ibu, kita ini pembisnis. Ya kan? Cenderung pembisnis itu tergantung dari penampilan kita. Rapih enggaknya, layak enggaknya, harum enggaknya, ibu-ibu lebih rapih lagi. Ya kan? Anak gadis lebih lebih enak lagi dilihat. Bapak-bapak, anak muda lebih enak lagi dilihat. Ya kan? Nggak harus baru, yang penting rapi. Ya, Anda tahu nih penampilan pembisnis itu seperti apa. Pak maksud saya ya. Jadi Anda harus belajar. Ah, ada Pak, saya mah Pak dari dulu Pak penampilannya baju juga Pak selalu pakai bekas karung misalkan. Ya nggak gitu-gitu juga. Ya belajar aja lah. Mana sih kira-kira pakaian yang lebih layak, celana yang lebih bagus, enak dilihat itu seperti apa. Baju yang enak dilihat itu seperti apa. Potongan rambut yang bagus itu kayak gimana. Itu penampilan. Misalkan ibu-ibu pakai hijab itu kayak gimana nih biar enak dilihat, biar penampilannya oke, biar keren, ya kan? Misalkan hijabnya yang tingkat 10 boleh, Anda gulung-gulung sampai 10 ke atas silakan. Kalau itu menurut Anda keren, tapi saya kan nggak ngerti untuk penampilan ibu-ibu kayak gimana, ya kan? Ya hijabnya misalkan yang sepadan warnanya antara gamis dan kerudungnya, nggak ngerti lah. Intinya kelihatan bahwa penampilan ini aset buat kita. Orang ngelihat kita, orang berteman sama kita, orang ngelihat kita juga ketika kita lihat dari penampilan kita, dari attitude kita, dari pola bahasa kita. Makanya orang langsung mantep, ih ini orang hebat nih, ini orang keren. Dan itu aset buat kita juga. Ya, Pak maksud saya, itu aset yang sebenarnya yang harus Bapak Ibu tingkatkan. Ya kan tuh, Angel Ciamis, betul banget penampilan nomor satu. Malu bisnis miliaran tapi acak-acakan, betul. Saya ajarin sama Bapak Ibu, apalagi anaknya sering konten.
Ya kan? Ya hindarilah ngonten pakai sendal jepit nanti bahan bulian. Kalau orang tuh apa yang dia dikit jadi bahan bulian. Minimal pakai apa sepatu tertutup gitu kan. Maksudnya pakai sepatu ya kan, pakai bajunya baju partai misalkan. Nanti kan nggak enak dilihat ya potongan rambutnya. Nanti ketika konten tuh biar enak dilihat gimana sih? Karena kita sebagai konten kreator juga nanti ke depan kita sebagai afiliator, afiliator PTBS, afiliatornya SSB Team. Betul ya. Nah, sepatu saya jepit merek X Pak ya, sepatu jepit juga orang tuh nggak ngelihat dari situnya. Sopan enggaknya orang lihat tuh. Kan nggak mungkin saya tiba-tiba ngisi materi di panggung 1.000 orang ngisinya pakai sandal jepit walaupun saya udah miliarder, mungkin nggak? Enggak, Pak Haji Febrian udah jelas-jelas. Ya, lihat dari cara penampilan beliau. Padahal beliau juga mau turun dari angkot juga dan tetap jadi miliarder. Betul jadi orang hebat. Betul ya? Tapi beliau selalu menjaga penampilannya jauh lebih baik. Ya kemana-mana pakai alas apa sepatunya tertutup atau apanya kita belum apa-apa ya belajar lah karena penampilan bentuk dari aset buat masa depan. Untuk ibu-ibu nggak harus baru, yang penting rapi, sering dicuci. Jangan sampai pakai baju ini yang dicucinya sebulan sekali, ya kan? Ya sampai bau gorejra gitu kan. Segala mantan apa udahlah perbaikilah dari penampilannya ya Bapak Ibu ya teman-teman. Terus apa lagi? Dengan itu paling aset yang terakhir ini kalau dalam diri kita ini adalah keuangan. Ya kan? Kadang orang tuh hitung-hitungan untuk belajar hitung-hitungan, buat training hitung-hitungan. Padahal itu aset aset yang sesungguhnya ini kan kemampuan pengetahuan kita ya, ya kan? Aset yang paling ini tuh kan dari leher ke atas. Ini investasi aset yang harus Anda pertahankan. Makanya ilmu belajar Anda jangan nanggung walaupun udah 2 kali, 1.000 kali, 100 kali nggak masalah. Ada orang bilang, Pak, saya udah 4 kali ikut workshop. Saya buat workshop lebih dari 1.000 kali. Kenapa bisa seperti ini? Udah nggak kehitung saya buat workshop. Ya dari mulai dari peserta terus-terusan sampai akhirnya bisa buat workshop sendiri itu karena itu. Tapi kalau Anda misalkan bilang, Pak, saya workshop leader udah 4 kali, Anda baru 4 kali. Saya lebih dari 1.000 kali kalau dihitung. Dari tahun 2009 saya buat. Coba hitungin aja sampai sekarang. Jadi nggak bisa sekali. Bapak Ibu, kenapa? Karena investasi aset itu kan dari leher ke atas, itu yang penting banget. Buat saya penting. Ilmu tuh dari sangat penting buat kehidupan, apalagi buat bisnis. Kalau saya pribadi, Bapak Ibu bisa nggak masuk sekolah SD cuman 1 tahun, tapi pengen lulus SD, ya 1 tahun tiap hari full, tapi tahun kedua libur, tahun kedua tiga libur, tahun keempat libur, tapi pengen lulus. Ya sekarang Anda misalkan Pak saya workshop udah 4 kali kok nggak sukses. Loh, bukan dari situ dilihatnya Combro. Bukan dari 4 kalinya. Pertanyaan saya, paham nggak materi pertama? Judulnya aja nggak tahu. Ya itu, lu nya terlalu pinter kali menyimak materi. Ya, jadi nggak bisa jadi alat ukur. Karena ilmu di kita ini, Anda belajar bukan dapat ijazah, tapi Anda belajar udah diaplikasikan atau belum. Itu maksudnya. Tadi Anda belajar sama Pak Risiana, belajar sama saya pribadi, udah diaplikasikan belum? Ilmu yang malam Jumat kemarin udah Anda aplikasikan belum? Itu sebenarnya, ya. Dan teman-teman, ada program di workshop leader yang akan saya bahas. Programnya ini pencetakan 1 juta luxury atau PSL, itu program dari SSB Team. Ya kan, wah Pak ngayal 1 juta luxury. Bro, yang ngasih luxury ini Tuhan Yang Maha Kuasa. PTBS itu jalannya, SSB itu wasilahnya. Ya kan, kita berucap, kita berdoa insya Allah dikabulkan sama Tuhan Yang Maha Kuasa. Karena obrolan kita ini positif. Pemikiran kita ini positif.
Ya, dan kita tahu ada jalannya, ada rule-nya. Kecuali kalau misalkan kita jualan nasi goreng bareng-bareng, kita ciptakan sejuta luxury kan kesannya kayak ngayal. Tapi kalau ini enggak, insya Allah udah realita, udah yakin. Karena udah beberapa ratus nih. Nanti masuk 100.000, 100 ke 200.000 ke sejuta kan cepet. Ya, makanya program kita buat pencetakan sejuta luxury. Anda mau nggak tahun sekarang dapat luxury? Masuklah program kita. Nanti saya gambarin, saya bahas secara teknisnya harus kayak gimana nih Pak. Ya kan step by stepnya. Ya kan nggak langsung saya luxury yang saya bahas. Berarti kan step by stepnya, betul kan? Gimana caranya dapat sponsor kiri dan kanan? Gimana caranya membina sponsor kiri dan kanan? Apa yang harus dilakukan? Bagaimana cara presentasinya? Bagaimana cara meyakinkan? Bagaimana cara follow up-nya? Tontonan apa yang harus saya pelajari? Jadi step by step nanti kita belajar di workshop New Leader. Dan workshop ini kuotanya tinggal 10 lagi kalau nggak salah. Ya, tinggal 10 orang lagi kata leader Ferry sebagai admin nasional, apa adminnya SSB Team. Insya Allah mungkin 1 jam 2 jam ke depan kuotanya udah ditutup ya Bapak Ibu ya. Jadi udah nggak bisa lagi tambah-tambah kuota karena tempat kita terbatas. Ya kan, jadi insya Allah kita udah 300 peserta fix ya. Alhamdulillah 300 peserta. Jadi kuota tinggal 10 lagi. Calon new leader, calon leader hebat, calon top leader, selamat yang sudah daftar tanggal 4, tanggal 5 sekarang ya berarti. Oke. Dan untuk kedepannya Bapak Ibu, mungkin 2 minggu ke depan saya akan buat, nah ini info penting boleh dicatat juga, baik yang di YouTube ataupun yang di Zoom, boleh Anda catat, saya akan buat support system terobosan pencetakan sejuta top leader atau sejuta luxury. Ya, dengan program yang kita buat, support system SSB team yang dibuat, insya Allah mempercepat Bapak Ibu. Bapak Ibu selama ini kesusahan meyakinkan orang kan? Karena orang apa nggak punya modal 2,6 juta. Siapa yang di sini merasa susah meyakinkan orang karena alasannya nggak punya modal? Ada nggak? Alasannya nggak punya modal, Pak. Alasannya nggak diizinin orang tua. Alasannya nggak diizinin bebeknya. Nggak diizinin suaminya. Nggak diizinin istrinya. Nggak diizinin selingkuhannya. Misalkan. Nggak diizinin juga misalkan hewan peliharaannya nggak ngizinin. Buat gabung 2,6 juta itu bukan uang kecil. Uang gede. Wah boro-boro saya ngayal. Saya ini petani. Saya apa. Banyak nggak orang? Ya. Susah nggak teman-teman meyakinkan orang seperti itu? Siapa yang merasa susah? Saya katanya nunggu modal, saya Kang susah, saya merasa susah ya. Sekarang saya ajak, mending Anda meyakinkan orang 2,6 juta datang tiap hari apa segala macam dia nggak punya duit, Anda yakinkan terus-terusan. Oke? Atau Anda bilang sama orang tersebut, gini cara bilangnya. Bro, lu kan mau gabung PTBS, tapi nggak punya duit kan? Karena belum gajian, karena istri lu nggak ngizinin. Ya atau apapun itulah alasannya, tapi mau gabung. Mau bro. Udah gini aja. Daripada lu ya kan bela-belain pengen gabung paket bisnis 17 juta ini gede loh bro. Mahal. Tahu-tahu lu udah gabung bisnis nyesel. Jelek ah PTBS apa. Mendingan ikut gua ke Bandung. Ikut training bayarnya 175.000 cuma 1 hari. Ya, kamu ikut training sama saya, kita belajar bareng-bareng. Kamu pelajari dari awal sampai akhir. Kalau misalkan ketika training, wah jelek trainingnya, saya nggak suka, saya balikin 2 kali lipat, ya kan? Tapi kalau ketika training dari awal sampai akhir lu simak, lu bilang mantap, gabung priority, kerjain serius, ayo bareng-bareng. Udah, ajak jeblosin ke training. Kita akan buat 2 minggu setelah workshop leader. Workshop New Leader. Insya Allah pesertanya cuma per 300. Tapi syaratnya orang yang benar-benar serius mau gabung PTBS. Ya, Anda bilang Anda dari Jakarta, telepon. Anda dari mana? Telepon, ajak minimal satu kiri satu kanan. Ikut training, duduk bareng-bareng. Percaya Bapak Ibu, rata-rata orang yang sudah training 99% gabung.
Karena ngelihat bukti. Oh ini Resu Satrio teh yang lihat di YouTube. Oh ini Risyana Nugraha yang katanya tukang beca tuh. Oh bener mobilnya ada, orangnya ada. Kirain cuma cerita doang. Oh ini Kang Amir yang anak pemulung itu yang dapat Pajero ini ada orangnya. Oh ini Ihsan Saiful Milah yang lulusan pesantren kerja di Karawang. Ini orangnya ada. Bener gak? Oh ini Dodi Hardodi yang katanya mantan waiter tuh ada orangnya. Bukan hanya dilihat di video, ya kan? Masuklah materi-materi training. Anda tahu kan materi training seperti apa? Pemahamannya dan yang lain-lain udah banjir. Anda banjir sponsoran, Anda banjirin apa profit, teman-teman lebih mudah lagi nembus ke motor, lebih mudah lagi nembus ke mobil, lebih mudah lagi nembus ke Pajero dan Luxury. Dan program itu kita akan buat namanya pencetakan 1 juta Luxury. Dan itu hanya beberapa yang saya bocorkan. Untuk lebih detailnya, untuk lebih lengkapnya, untuk spesifiknya kayak gimana, saya akan bahas di workshop leader. Ya kan? Oke, nanti setelah itu jeblolin lagi ke Zoom. Zoom malam Jumat, ya kan? Nanti ada lagi Zoom seminar. Udah makin mudah lagi, cing, cai. Saya yakin 1 juta luxury udah pasti kita ciptakan di komunitas SSB Team. Entah itu 2024, 2025, 2026 kita nggak tahu sampai kapan. Yang penting target kita 1 juta luxury. Yakin Bismillah karena kita perusahaan kan wasilah. Kita mah percaya Tuhan yang Maha Kuasa, Allah yang bantu. Udah Bismillah ya. Dengan niat, dengan bicara, apalagi diaminkan sama seluruh reseller SSB Team, insya Allah akan jadi kenyataan. Saya percaya pikiran adalah doa. Saya bicara apa saya percaya obrolan saya juga adalah doa. Insya Allah doa kita aminkan dan dikabulkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Ya kan? Dari 1 juta luxury ini ya minimal 31 buat saya. Kan jatahnya 31, ya kan? Jadi 900 900 ribu. Pokoknya 31-nya saya ambil lah. Sisanya bagi-bagi. Saya ambil 31 aja. Nggak usah maruk-maruk. Kang Dani juga 31 kok jatahnya. Kang Risyana 31 jatahnya. Ya kita mah 31 aja. Nggak akan banyak-banyak insya Allah. Ya teman-teman ya. Jadi 31 dikali berapa ya. Makanya kita bicara 1 juta luxury. Insya Allah program ini mohon doanya. Jadi mempermudah juga. Karena support system dari SSB Team ini eh, pengen memberikan yang terbaik buat Bapak Ibu, buat kawan-kawan yang lagi berjuang berjuang pengen membahagiakan orang tua, ya kan? Berjuang pengen capek hidup kontrak, capek hidup sama mertua, capek bayar cicilan terus. Gimana caranya? Insya Allah dengan program support system kita ini akan mempermudah Bapak Ibu, mempermudah kita semua untuk sukses di PTBS wasilah dari grup kita SSB Tim Bapak Ibu ya. Jadi itu aja karena setengah jam lagi kita akan kick off. Ya mungkin ada mau mempersiapkan ya atau apa-apa atau lagi nobar sama tetangga dan yang lain-lain. Ingat, lagi nobar selalu bisikin, bro, gua ada program 1 juta luxury. Apaan itu? Ikut training. Ya, bilang sama pacar kamu, saya ada program 1 juta luxury. Mau ikut nggak? Apaan itu? Mau ikut? Mau ikut. Udah gitu aja. Setiap orang kita bicarain, bro, ada program nih kita. Ya 1 juta luxury. Apa itu? Mau tahu atau mau tahu banget? Udah, insya Allah. Ya teman-teman, aminkan kita semua kebagian dari 1 juta minimal setiap orang 31. Ya 31 untuk saya, untuk Bapak Ibu, untuk kawan-kawan, untuk Kang Dani, untuk semua ya yang ada di grup SSB Team ini. Amin ya Allah ya Robbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Amin. Baik Bapak Ibu, insya Allah aset tadi program yang saya sampaikan buat Bapak Ibu, insya Allah bermanfaat buat Bapak Ibu. Yuk segera maksimalkan dan terima kasih yang sudah terdaftar menjadi workshop. Saya ucapkan selamat. Nanti 2 minggu kemudian kita akan buka ini pertama
pertama setelah Lebaran training pencetakan 1 juta luxury. Yang mau nanti setelah kuota close buat workshop new leader, ya kan? Nanti kita akan buka langsung kuota training. Dan training selalu kita buat per 2 minggu 1 kali. 2 minggu sekali. Kuota 300 sampai 500, ya kan? Jadi biar percepatan, pastikan Anda bawa nih orang-orang calon hebatnya. Saya akan kupas tuntas marketing plan dan yang lain-lainnya di training. Pokoknya mah, yuk gimana caranya 1 juta luxury harus kita achieve di komunitas SSB Team. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Baik Bapak Ibu, tak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 10. Terima kasih atas waktunya, terima kasih atas kesempatannya. Insya Allah segala perjuangan kita, segala ikhtiar kita akan diberikan hasil oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Permudahkanlah perjuangan kita, permudahkanlah apa impian kita, wasilah PTBS dan SSB tim ini. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih kawan-kawanku, terima kasih saudara-saudaraku semua, terima kasih semuanya sehat-sehat selalu ya. Kembalikan lagi ke MC terdahsyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PTBS, Go Berkah, Noriba, Go Baitullah. 1 juta luxury untuk kita. Amin ya Allah. Saya kembalikan lagi ke Kang Jajang. Indonesia Waalaikumsalam. merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Restu, ilmunya luar biasa banget ya. Dan alhamdulillah teman-teman semuanya, pokoknya intinya jaga penampilan ya. Itu yang paling utama ya teman-teman semuanya. Kalau misalkan kita mau pantas, sebelum kita dipantaskan sama Allah Subhanahu wa taala, kita pantaskan diri ya. Pantaskan diri kita, insya Allah Allah bakal pantaskan kita ya. Dan yang sangat luar biasanya teman-teman semuanya yang ikut workshop tanggal 4 tanggal 5 itu sangat beruntung sekali karena di sana bakal dikumpas tuntas gimana cara mendapatkan luxury ya tahun ini ya insya Allah. Jadi program SSB Team ini akan mengadakan PSL, pencapaian 1 juta luxury ya. Pertanyaannya Jang, satu, teman-teman mau nggak tahun ini luxury semuanya? Kalau misalkan teman-teman mau luxury tahun ini, pastikan teman-teman ngikutin acara-acara yang diadakan sama SSB Team ya. Insya Allah teman-teman semuanya, apa yang disampaikan mentor-mentor malam ini jadi bermanfaat untuk kita, berkah untuk kita semuanya. Pencapaiannya sangat luar biasa ya. Pak Restu ada pertanyaan nggak? 3 atau 2 pertanyaan buat teman-teman. Boleh Kang Jajang, tapi belum persiapan timnas ini, bisa nggak keburu? Oh, nggak apa-apa tuh berarti ditutup dulu, nggak apa-apa ya Pak Restu ya. Ya, ditutup Mungkin aja next time. ya. Nanti aja Oke, pertanyaannya. Dan pertanyaan kita akan buat lagi Zoom, Bapak Ibu ya. Saya lagi buat program buat SSB, jujur aja. Dari kemarin juga lagi bikin maret materinya, apa aja yang dibuat. Kemarin udah ngobrol juga ya sama Parisiana tuh, sama Kang Dodi juga, sama Pak Kang Dani Abdul Ghani. Jadi kita udah benar-benar merancang, mempersiapkan gimana caranya program kita ini harus benar-benar terrealisasi. Khususnya kita semua yang ada di Zoom ataupun yang di YouTube sekarang ya kan minimal target kita 1 tahun luxury ya. Kenapa harus ada target? Karena target sama dengan kecepatan. Kenapa Anda nggak siap. cepat? Karena nggak punya target. Makanya kita buat target 1 tahun ini wajib semuanya harus tembus luxury apapun yang terjadi. Oke ya, jadi Amin. itu aja Kang Jajang kalau dari saya. Kalau pertanyaan pasti nyambung. Lebih baik persiapan aja lah untuk timnas kita ya. Oke, Jujur aja saya kalau oke. dari bola kurang 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 begitu ya nggak kayak Kang Jajang, Parisiana yang futsal terus-terusan dari dulu saya kurang. Tapi kalau urusan timnas, terus Piala Dunia, terus Piala Eropa saya ngikutin hal-hal kayak gitu, ngikutin karena seru juga. Mantap. Terima kasih Kang Siap. Jajang, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi Kang Jajang hatur nuhun.